Halo semuanya, selamat datang kembali di akun ini. Pasar kripto selalu bergerak dalam siklus. Ada masa yang penuh euforia, namun tak jarang kita juga menghadapi masa yang penuh tekanan. Di saat kondisi pasar tidak menentu, banyak proyek mulai melambat, menunda pengembangan, bahkan ada yang akhirnya berhenti beroperasi. Namun di tengah situasi seperti ini, kita melihat sesuatu yang berbeda dari Interlink. Justru ketika banyak pihak menahan langkah, Interlink terus melaju, terus membangun, dan terus memperluas ekosistemnya. Muncul pertanyaan besar. Mengapa Interlink tetap bergerak maju ketika banyak proyek lain terpaksa mengurangi aktivitasnya? Mari kita bahas bersama alasan-alasan mendasar di balik konsistensi ini. Poin 1. Fondasi keuangan yang kuat. Pertama, Interlink memiliki landasan finansial yang mapan untuk berkembang jangka panjang. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, dukungan finansial ini memungkinkan tim untuk terus menjalankan pengembangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penjualan token atau pendapatan jangka pendek. Dengan begitu, tim bisa lebih fokus membangun infrastruktur dan produk yang berkualitas tanpa mudah tergoyahkan oleh naik turunnya sentimen pasar sesaat. Poin 2, tim yang solid dan berkualitas global. Kedua, didukung oleh talenta terbaik dari seluruh dunia. Membangun ekosistem berskala global tidak bisa dilakukan sendirian. Interlink ditenagai oleh lebih dari 100 insinyur dan anggota tim yang tersebar di berbagai benua, dengan keahlian mulai dari teknologi inti blockchain, keamanan sistem, kecerdasan buatan, desain produk, hingga operasional dan pemasaran. Gabungan berbagai keahlian inilah yang menjadi mesin penggerak perkembangan ekosistem ini. Poin 3. Fokus pada eksekusi nyata. Ketiga, Interlink mengutamakan kecepatan dan penerapan nyata. Memiliki ide bagus itu hal biasa, tetapi mengubah ide menjadi produk yang benar-benar bisa digunakan adalah hal yang membedakan proyek unggulan dengan yang lain. Interlink membuktikannya dengan terus mewujudkan gagasan menjadi layanan, infrastruktur, dan fitur yang bertahap melengkapi ekosistemnya. Poin 4. Tidak terjebak tren sesat. Keempat, tidak terjebak pada tren yang hanya sesaat. Dunia kripto selalu menghadirkan narasi baru setiap waktunya. Namun, Interlink memilih untuk melihat jauh ke depan. Fokusnya bukan mengejar kebenaran sesaat, melainkan membangun fondasi yang awet, mulai dari blockchain inti, dompet canggih, pertukaran terdesentralisasi, hingga infrastruktur kecerdasan buatan, dan berbagai aplikasi terdesentralisasi. Tujuannya satu, menciptakan nilai nyata yang bertahan lama. Poin 5. Ekosistem yang saling terhubung. Kelima, membangun ekosistem yang saling menguatkan satu sama lain. Interlink bukan sekedar sebuah token, ia adalah satu kesatuan. Blockchain sebagai fondasi, dompet sebagai pintu masuk, sistem pembayaran untuk dunia nyata, token bisnis yang menghubungkan usaha dengan teknologi, serta kecerdasan buatan dan aplikasi yang memperkaya fungsinya. Ketika satu bagian tumbuh, seluruh ekosistem ikut mendapatkan dampak positifnya. Poin 6. Utamakan kegunaan, bukan sekadar harga. Keenam, mengutamakan kegunaan nyata di atas sekedar pergerakan harga. Nilai token bisa berubah mengikuti sentimen pasar. Namun kegunaan adalah sesuatu yang dibangun perlahan, lewat adopsi nyata. Itulah sebabnya pengembangan produk dan layanan menjadi prioritas utama. Semakin banyak fungsi yang bisa dinikmati, semakin kokoh pula dasar permintaan yang tumbuh dari aktivitas pengguna yang sebenarnya. Poin 7. Komunitas sebagai mitra. Ketujuh, menjadikan komunitas sebagai bagian dari perjalanan. Kemajuan tidak datang hanya dari tim inti. Masukan, kritik, ide, dan dukungan dari kalian semua adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Komunikasi yang terjalin membuat kita tidak sekedar menjadi pengguna, melainkan bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Poin 8-10. Konsistensi, jangkauan global, dan visi jelas. Ke-8, ke-9, dan ke-10. Konsistensi mewujudkan rencana, dukungan komunitas yang tersebar di seluruh dunia, serta arah visi yang tidak goyah. Rencana kerja bukan sekedar daftar janji, melainkan tahapan yang terus dijalankan. Jangkauan komunitas yang mendunia membuat pertumbuhan tidak bergantung pada satu wilayah saja. Dan yang paling penting, ketika arah visi sudah jelas, badai pasar tidak akan membuat kita kehilangan tujuan utama. Kesimpulan dan penutup. Pada akhirnya, masa sulit seringkali menjadi waktu yang paling jujur untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki fondasi kuat. Bukan soal siapa yang paling lantang berbicara, atau siapa yang paling banyak beriklan, tetapi tentang siapa yang tetap diam-diam bekerja, tetap membangun, dan tetap melangkah ketika kondisi tidak sedang berpihak. Itulah yang sedang dilakukan Interlink hari ini. Bukan hanya membangun untuk masa kini,
melainkan meletakkan batu demi batu untuk masa depan yang lebih kokoh. Karena proyek yang bertahan bukanlah yang hanya berhasil melewati satu siklus pasar, melainkan yang siap menghadapi siklus berikutnya dengan fondasi yang semakin kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah poin-poin ini juga yang membuat kalian tetap bertahan dan percaya pada perjalanan Interlink? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, bagikan, dan ikuti akun ini untuk terus mendapatkan pembahasan mendalam seputar perkembangan ekosistem kita. Sampai jumpa di video berikutnya.